Tiga aktor intelektual dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta divonis 10 hingga 13 tahun penjara. Keluarga korban menilai putusan belum memenuhi rasa keadilan dan mendesak jaksa mengajukan banding. Saudara punya hak ya untuk menentukan sikap apakah menerima. Sidang pembacaan vonis kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan vonis berbeda sesuai peran masing-masing. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan tiga aktor intelektual, yaitu Kendi alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni tidak terbukti atas dakwaan primer pembunuhan berencana. Namun ketiganya dinyatakan terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni divonis 10 tahun penjara. Menyatakan terdakwa 1 Kendi alias Ken, terdakwa 2 Dwi Hartono, dan terdakwa 3 Antonius Aditya Maharjuni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Kendi alias Ken dan terdakwa 2 Dwi Hartono masing-masing dengan pidana penjara selama 13 tahun, dan terdakwa 3 Antonius Aditya Maharjuni dengan pidana penjara selama 10 tahun. Selain pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Ken dan Dwi Hartono membayar restitusi masing-masing sebesar 1,2 miliar rupiah. Sementara Antonius diwajibkan membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang aset para terpidana. Tiga terdakwa ini dihukum antara lain membayar restitusi sejumlah masing-masing 1,2 miliar. Saudara Antonius itu membayar restitusi sejumlah 750 juta. Kalau restitusi tidak dibayar, itu kemudian dikenakan jaksa diminta untuk merampas aset dan juga penghasilan dari pelaku. Asetnya tidak cukup, kemudian diganti dengan pidana penjara. Dalam sidang yang sama, terdakwa Erasmus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap tiga aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Pihak keluarga berencana mendesak jaksa untuk mengajukan banding karena meyakini perbuatan para pelaku merupakan pembunuhan berencana. Putusan yang ada khususnya terhadap Ken, kemudian Dwi Hartono dan Antonius yang ternyata tidak maksimal. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Dan itu akan menimbulkan trauma, sehingga kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding untuk mendapatkan putusan yang maksimal, baik dari sisi pidana penjara maupun restitusinya. Kasus ini berawal dari rencana pencurian dana rekening dorman senilai sekitar 455 miliar rupiah. Korban Muhammad Ilham Pradipta diduga diculik untuk mempermudah aksi tersebut, namun kemudian dianiaya hingga tewas. Hingga kini proses persidangan terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama masih terus berlangsung. Fajar Bolivia, Jakarta.